semuanya, kembali lagi bersama dengan geng DPI Rabu. Rame bukan kaleng-kaleng. Tentu aja bersama dengan Evelyn Nathan. Boleh kasih tepuk tangan huhunya boleh. Karena ini jadi DPI paling meriah dan heboh selalu ya. Dan Evelyn juga senang banget karena kita bisa ketemu live lagi dan bisa komen-komentar. Yang mau nyawer juga silahkan. Kita pastinya happy banget. Anyway, ini baru 2 pekan ya di tahun 2026, tapi udah banyak kejutan sana sini yang bermunculan, luar biasa ya. Seolah memang pertandingan sepak bola ini terus berjalan dengan tensi yang begitu tinggi, kejar-kejaran semua, nggak ada waktu tunggu-tungguan. Apa itu proses? Mau hasil aja. Dan pastinya di sini sudah ada 3 pundit Evelyn. Evelyn perkenalkan yang paling tengah dulu, ini dia pundit muda kita yang bisa dibilang juga menjadi front pembela Arne Slot. Waduh. Rizal Pahlevi. Masih selamat soalnya Arne Masih Slot selamat ya, Dari pemecatan karena masih kemarin selamat. sempat menang di FA Cup ya. Betul. Baik. Tapi aman kan, bukan berarti sampai ke depannya juga. Tenang aja, tenang dulu. Yang penting optimis ya. Betul. Siap. Tapi ada loh yang optimis banget. Hari Senin kemarin kan bilangnya apa tuh? Oh, Zabi mah masih lama. Ini pasti dia Real Madrid 2 jam kemudian. Zabi dipecat. Ya, Ali Bawazir gimana Ali nih? Bawazir. Kasih komentar dulu. Dingin pegang tangan berasa Dingin. Nah ini bukan sosokan apa Arsenal di puncak Ah, iya. Emang Beneran dingin. Iya, luar biasa ya. Rambutnya jadi ke Justin Hubner. Iya nih. Itu ya. Agak beda Bener, nih. sekarang baru lagi ada Baru aja. lagi Skinnya ada. tiap hari mah ada aja. Heboh. Jadi Xabi gimana? Alonso. Setelah salah tuh gimana di rasanya? Prediksi kan boleh. Oke. Asik. Semua juga kaget kayaknya Xabi Alonso dipecat. Iya, Cuman betul bahasnya sih. nanti aja. Biar menunggu. Gue yakin pada kaget. Yes. Iya Betul. dong. Betul. Semuanya kaget, benar. Kagetnya gimana Evelyn? Nah, kalau Evelyn kaget lucu. Yang lain. Kalau yang lain. Oke, dan pastinya yang buat Evelyn juga terkejut, ini seseorang di samping Evelyn yang menjadi wajah terdepan wartawan olahraga Indonesia, Firzi Iris. Hai. Alright, dan kemarin yang lagi hangat-hangatnya juga nih kan, seorang Firzi Idris gitu loh. Yoi. Ada di press conference gitu loh. Terus katanya sempat head to Ya, head, head to bener-bener head. ngobrol langsung, personal banget gitu sama seorang John Hartman. Ya sempat ketemu bentar aja setelah konferensi pers menyambut. Ngomongin Newcastle tentu aja kan dia he's a Geordie, jadi sesama fans Newcastle. Jadi Oke, hai oke. gitu. Jadi ada informasi atau fakta menarik apa nih yang kita nggak tahu, yang di press conference kan bisa nonton, tapi yang udah ngomong personal nih kan beda gitu loh. Ada nggak informasi atau fakta yang kita boleh tahu nih? Ini bahas sekarang apa nanti? Sekarang aja Sekarang dong. aja. Ini lagi hot Sebenarnya- topic. Oke, jadi hot topic ya. Jadi Herman, memang ada beberapa hal menarik dari press conference dia. Pertama, dibedakan dari pelatih-pelatih terdahulu, Kluivert, Zuirs dan juga Cruyff. Ini press con pagi. Oke. Press con dia pagi, dan dia itu, kalau kita bahas press conference-nya dulu ya, banyak banget sebenarnya hal-hal yang sangat insightful dari dia. Sebelum dia datang kan, gue juga nonton TED Talk-nya dia, gue lihat dengerin Spotify podcastnya dia gitu. Dan emang nih orang pelatih yang bukan hanya pelatih dalam lapangan, tapi orang-orang menyebutnya football architect. Jadi dia membangun, dia terbiasa membangun ekosistem sepak bola, sistem manajemen sepak bola yang bukan hanya di dalam lapangan tapi juga di luarnya. Itu dia jelasin di press conference kemarin, bagaimana dia mau buat, ada 3 langkah dia yang kalau gua catat ya. Pertama adalah cultural integration, jadi buat dia keberagaman kita tuh adalah kunci. Terus ada elite player recruitment, bahwa dia bilang untuk kita bisa lolos ke level berikutnya, timnas harus punya tier 1, tier 2 pemain elit yang main di liga-liga Eropa. Terus ada qualification habit, yaitu habit untuk tiap tahunnya bersaing menuju Piala Dunia. Jadi bukan hanya sekali 2 kali kayak yang udah bahkan sekali ya kalau kemarin ya, karena kualifikasi 2018 kita nggak ikut, kualifikasi 2022 kita gagal total. Dia bilang bahwa apa yang terjadi di 2002 kualifikasi kemarin itu bukan anomali, itu harus dia pertahankan. Dan ini dia pertama, sistem awalnya tuh bagus banget ya. Dia listen, understand, dan act. Jadi dia listen dulu. Yang gua tahu emang dia itu ngirim nih pesan ke masing-masing pemain. Kan dia ngomong kan, dia ngubungin 60 pemain gitu. Wow. Dan infonya tuh bukan dia ngeblast
ini loh WhatsApp, halo saya John Hartman, saya di sini loh. Enggak, tapi dia masing-masing pemain beda-beda. Bener-bener diketik satu-satu gitu ya? Diketik Personalisasi satu-satu, gitu ya? voice note Wow. juga ada. Dan yang gua tahu juga adalah dia itu mempersiapkan diri untuk jadi pelatih timnas Indonesia dengan sangat baik. Gua nggak bisa terlalu detail, tapi katanya dia udah mempersiapkan dosier ya ini soal timnas Indonesia lengkap dari kategori usia bawah sampai senior. Wow. Jadi dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan kemudian fakta bahwa dia membawa keluarganya kemarin ke press conference itu adalah bukti bahwa dia secara emosional dan secara secara keseluruhan ya dia menyiapkan dirinya secara Indonesia total. rumahku gitu. Indonesia rumahku, benar. Indonesia is me ya, gitu lah kesannya. Jadi dia sekarang maka dia bangunkan komitmen saya dari pagi saya bangun selain memikirin keluarga saya adalah bagaimana membawa Indonesia ke Piala Dunia. Soalnya Dan- sebelum-sebelumnya nggak bawa keluarga ya? bahkan nggak tinggal di sini Oh, sebenarnya, iya, tapi iya, itu iya. topic of discussion for another day. Nah terus habis itu dia keluar nih setelah selesai press conference, Pak Erik untuk pertama kali juga ninggalin fakta yang terjadi aja di lapangan ya. Pak Erik ninggalin ruangan duluan, Herman masih ada di sana sama Exco sama Waketum 1, Waketum 2, Amali, Butisa, terus habis itu selfie gitu. Habis itu yang menarik adalah dia keluar ruangan dan setelah ininya Srimati ya, setelah Srimati dia ngomong ke media tuh sama Paul Palele sama Pak Marji. Itu lama dan karena itu kan udah ngumpul semua wartawan ya, ada fotonya lah di IG gua. Kalian bisa lihat seberapa banyaknya itu wartawan yang ngumpul untuk wawancara dia, dan dia di sana bicara panjang lebar kali tinggi, banyak hal, segala hal ditanyakan soal sama wartawan dan dia jawab dengan baik, dia jawab dengan artikulasinya baik, dia jawab dengan segala hal yang menunjukkan bahwa dia adalah tipe pelatih green flag. Jadi benar-benar pendekatannya tuh psikologis banget gitu ya? Iya, itu dia pentingnya, karena dia itu motivational speaker juga ya. Karena kalau di Kanada kita tahu dia itu membawa timnas putri Kanada dan timnas putra Kanada dari jurang ke Jurang ya? buntuan, jurang yang dia bilang broken, trauma olahraga. Dia menggambarkan timnas putri Kanada ketika dia datang 2011 itu sebagai trauma olahraga. Dia ubah habit para pemainnya sehari-hari, sesuatu yang dia namakan living above the line, bahwa dia nggak bisa menerima mediocrity aja nggak cukup, dan filosofi dia lagi adalah be good at what you do every day. Apapun yang lo lakukan sehari-hari, jadilah baik. Wow. Nanti itu berakumulasi untuk membentuk mentalitas yang baru. Itu dia. Makanya dia itu bukan hanya, makanya gue bilang dia bukan hanya pelatih yang strategi 3-4-3, 3-4-2-1, 4-4. No, dia itu lebih dari itu. Dia motivational yang sangat baik, motivational sangat baik. Dan ya dia adalah seorang lecturer, dia adalah dosen di Northumbria University. Oh iya. Dia adalah seorang dosen Boleh, part-time ya, boleh. karena malamnya dia bekerja di Sunderland Academy. Karena dia tinggal di sana kan, dia tinggal di Newcastle. Dan hal pertama yang dia sampaikan adalah I'm from a city in Inggris yang namanya adalah Newcastle. Aldi pernah ke Newcastle, tahu pasti orang-orang Jordi kayak apa soal sepak bola, passionnya soal sepak bola, kegilaannya soal sepak bola. Apa yang diinginkan dari seorang football fan di Northeast, di utara timur laut Inggris, itu gue percaya banget mirip dengan apa yang diinginkan oleh para fans sepak bola di sini. Sepak bola yang didasarkan passion, kerja keras, gairah, fight for everything di lapangan, dan itu kalau dia bisa membawa itu sangat-sangat luar biasa banget ke depannya. Wah, kita kasih Green tepuk flag tangan lah dulu sih. sejauh ini. Ya, ini tanda-tanda awalnya positif ya, walaupun kita lihat proses ke depannya seperti Betul. apa. Kita dengar Virsi sih optimis banget, dan Evelyn mau kasih lihat satu dulu statement dari John Hartman-nya langsung. Nanti Aldi boleh kasih tanggapan juga ya dia. Iya. Coba nih, ini sudah waktunya untuk Indonesia. Saya berasal dari Newcastle. Oh, seperti yang tadi Virsi sampaikan ya. yoi. Kota di timur laut Inggris yang bangga dengan kerja kerasnya dan penuh gairah pada sepak bola, dan gairah itu yang saya rasakan setiap kali saya menonton timnas Indonesia bermain dan fans yang mendukungnya. Jadi saya akan membawa gairah saya, pengalaman saya untuk membantu negara ini ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ini sudah waktunya. Wow, udah kayak pidato ini banget nih, motivational banget. Silakan Di, gimana Di? Biasanya Aldi kan si paling optimis banget gitu loh kalau ada Paling optimis. pelatih yang dikasih kesempatan. Iya, selalu gue setiap ada pelatih yang baru datang pasti gue kasih benefit of a doubt. Gue yakinkan dulu bahwa dia pelatih bagus dulu aja, sampai dia sendiri membuktikan bahwa gue salah. Gitu, karena semua box yang disebut pelatih bagus dari apa yang Firzi jelaskan, kayaknya dia punya. Green flag banget gitu. Iya, Karakternya. karakternya, knowledge-nya.
provennya gitu. Karena lu rekam jejak juga itu iya, terpenting rekam jejak. Lu bisa ini itu tapi lu nggak proven ya sama aja. Betul. Gitu, dan dia punya semuanya gitu. Dan shout out PSSI pada akhirnya bisa melabuhkan pilihannya kepada orang yang tadi Virzi sudah banyak berikan pujian, membawa Kanada yang tadinya sepak bola bukan olahraga Kanada. Harus gue bilang begitu. Masih ada ice hockey, masih ada yang lain. Tapi membentuk sebuah culture, pada akhirnya Kanada menjadi negara yang lolos Piala Dunia. Ditambah juga dengan emang pengembangannya di sana bagus, banyaknya pemain dari Kanada yang juga meletek. Di tahun yang lagi bagus-bagus untuk Kanada, itu jadi kawin, jadi sinkron gitu. Nah, itu yang membuktikan apa yang tadi Hartman katakan via Virzi tadi, bahwa harus ada quality atau bahwa tier-tier pemain yang main di klub-klub top itu penting. Ini benar, karena apa? Saat lu main di top tier tim, paling nggak ada value yang bisa lu ambil untuk masuk ke negara lu sendiri. Davis main di Bayern. Terus juga striker nomor 9 juga tuh. Jonathan David. Juve. Iya, jadi bahwa banyak lah gitu. Dan tetap gua positive thinking, cuman setinggi apa gua berharap, gua mau manage ekspektasi. Biar nggak kecewa-kecewa amat juga sih. Betul, karena apa targetnya sekarang? World Cup 2030. Ya. Apakah kita lagi berjalan maju? Atau stay di tempat? Apakah Hartman akan mengubah total apa yang dipersiapkan apa yang dilakukan oleh STY dan juga Kluivert? Atau melanjutkan atau bikin baru dari blueprint lagi, melihat bahwa kayaknya dibikin sebelumnya kayaknya salah deh, gue mau bikin yang lebih oke deh, ataupun sekedar memoles aja. Tapi dari tadi penjelasan Virzi, kayaknya ini dari segi CV dan juga knowledge kayaknya sih lebih bagus daripada Kluivert ya. Oke, terima kasih sudah di-highlight. Itu banyak banget yang komentar langsung setuju. Setuju lah itu ya. Gue nggak kelihatan, so bukan minus kata-katanya. Paling enggak gua Kluivert 40%, yakinnya. Kalau yang ini bukan yakin ke World Cup ya. Iya, yakin apa tuh? Yakin jadi bagus. Oke. Gitu. Cuman yang gue takutkan, bagusnya Hartman ini bakal terbentur Dengan banyak hal. Itu yang gue takutkan. Gue pengen kan nggak cuma membentuk culture, tapi membentuk nggak cuma untuk para pemain, tapi yang di luar lapangan juga terbentuk culture-nya gitu, bahwa kalau emang Indonesia mau bagus tuh begini loh guys. Bapak, ibu-ibu, Indonesia tuh kalau mau bagus tuh begini. Nah, gua harapkan benar-benar blueprint itu diberikan sama Hartman. Oke, ini menarik. Tadi kalau kita dengar dari Aldi kan ada kata culture, ada kata kawin di sana ya kan. Jadi si Hartman ini bisa kawin dengan tim di Kanada. Apakah memang si Hartman ini bisa mengulang kawin yang sama itu ya? Maksudnya kecocokan chemistry yang baik dengan culture di Indonesia. Dan kenapa Hartman ini bisa dianggap yang paling layak untuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia, Rizal? Oke, tadi poin pertama yang disampaikan oleh Mas Virzi dari 3 poin adalah keberagaman itu ya. Itu adalah sesuatu yang memang sangat kental di Indonesia, dan apabila kita tarik ke belakang bersama Kanada tuh John Hartman juga mengalami hal yang sama. Karena pada saat 2018 itu dia juga mengalami ada 7-8 pemain yang statusnya itu bisa memperkuat tim selain Kanada, tapi akhirnya memilih untuk memperkuat Kanada. Jadi bisa kita katakan dari segi keberagaman kita bisa dibilang mirip-mirip lah ya dengan mereka gitu, dari faktor latar belakang, dari faktor pemain kita juga banyak yang statusnya diaspora, bahasa, sebagainya. Jadi menurut gue itu bisa kawin dari area tersebut, dan John Hartman sangat aware akan hal itu, dan menurut gue itu kita bisa berangkat dari sana untuk dalam urusan kesamaan dulu kita bangun di awal, dan itu menurut gue bisa menjadi sesuatu awal yang kuat, dan itu sesuai dengan apa yang jadi testimoni para pemain Kanada sebelum-sebelumnya ya. Kalau nggak salah ada Junior Hoilett juga pernah mengatakan ini tim yang emang dibangun sama Hartman tuh brotherhood-nya kuat banget. Dituntut untuk saling support, bahkan kalau lu rival sekalipun di level klub itu lu dituntut buat saling menyelamati apabila hasil tim lu lagi bagus, walaupun status lu rival, tapi lu tetap harus saling dukung dari segi level individu. Jadi menurut gue kebayang kalau hal itu bisa terjadi di para pemain kita di Indonesia. Menurut gue itu bakal jadi sesuatu yang the start of something special sih bagi Indonesia bersama John Hartman dengan skema 2+2 ya kalau kontrak yang sekarang ini. Jadi menurut gue nggak ada gangguan di kemudian hari bagi status John Hartman, dan kita bisa menilai dia secara objektif dalam 2 tahun pertama dalam menghadapi turnamen-turnamen, katakanlah ada
AFF, lalu ada Asian Games, dan tentunya ada juga Piala Asia di 2027. Jadi menurut gue sangat ideal waktu ini diberikan untuk John Herdman, dan gue harap kalau bahasanya Sir Alex Ferguson nih gue pinjem, stand by your new manager. Periode yang harus kita. Tapi nggak David Moyes juga. Jangan David Moyes. David Itu Moyes the wrong juga. one, The Mas. wrong Itu one. the wrong one. Tapi Ini waktu beda. di press con, sorry Zal, si Herdman kan ngomong kan, I'm manager not head coach. Jangan dulu. Padahal dia tahu dia datang head coach sebenarnya. Iya. kan. Itu Tapi- dihindari. Pertanyaan sedikit, Iya. apa namanya? Tadi kan kontraknya kan 2+2 ya, Zia. 22. Di 2 tahun awal ini apa targetnya? Pertama Piala Asia kita nembus 8 besar ya. Piala Jadi Asia kalau 2007 mau tadi. iya kalau mau lolos ke Piala Dunia emang targetnya itu benar. Itu targetnya adalah mempunyai tim yang bisa menembus 8 besar. Piala Asia terakhir kita sama Coach Shin itu di 16 besar dan habis itu kita kalah 4-0 apa 4-1 ya lawan Australia. Kayaknya 4-0 deh. Nah, ini kita harus satu level lebih tinggi dari itu, dan seharusnya sih dengan waktu persiapan dia bilang nih dalam setahun ke depan sebenarnya ideal apa yang akan dia lewati. Dia punya FIFA Series, dia punya Piala AFF di Matchday pertengahan tahun, dia punya Asian Games yang akan memainkan timnas U23, dan kemudian di ronde laga Oktober November itu dia bilang dia bisa nyoba berbagai kombinasi pemain yang mungkin nggak bisa main di Piala Asia, di Piala AFF nanti akan main di FIFA Series. Pemain-pemain luar belum tentu bisa main, pemain diaspora kita belum tentu bisa main di Piala AFF karena di luar jendela FIFA, sehingga dia bisa mencoba layer berikutnya yang akan bisa diturunkan. Tapi kan kita ada pemain-pemain diaspora kita yang tadinya diaspora juga bermain di dalam negeri ya. Iya. Tom, Eli, Rafa itu seharusnya, Jordi itu seharusnya bisa jadi tulang punggung kita nih nanti di Piala AFF. Menurut gua Piala AFF masih penting karena walaupun kita udah nganggap diri kita kekuatan Asia, kekuatan dunia, tapi ada dendam masa lalu di mana kita berapa 7 kali jadi runners up Piala AFF, kita nggak pernah bisa jadi juara. Menurut gua itu Gua setuju suatu sih. hal yang walaupun kita ngaku udah level Asia, tapi Asia Tenggara dulu harus ditaklukkan tahap demi tahap ya, bertahap baru nanti mempersiapkan diri menuju Piala Asia. Takarannya emang akan sulit di Piala Asia, dan kita nggak tahu nih program naturalisasi akan seagresif apa dalam run up menuju Piala Dunia 2030, karena kemarin kan emang banyak banget yang datang. Kita setiap match day Ada aja. preskon ada aja datang, ada aja pemain baru. Verdong pernah ditanya nih gimana kamu beradaptasi dengan pemain-pemain ini, adaptasi susah apa enggak. Nah itu kan akselerasi menuju 2026, dan itu wajar aja dilakukan karena ada jendelanya di sana, terus ya udah kita datengin. Sekarang kan targetnya beda nih 4 tahun ke depan, seberapa ngegasnya kita program naturalisasi ke depannya. Herman bilang perlunya ada tier 1, tier 2 pemain-pemain yang main di level top. Tapi ya kita lihat ke depannya apakah kita bisa bujuk pemain-pemain lain ini dengan nama ya, misalnya kalau waktu itu Kluivert kan datang dengan abang-abangan itu ya. Orang mungkin dipanggil sama Kluivert, dia tahu siapa Kluivert. Pemain-pemain Belanda itu nggak mungkin, gue bilang nggak ada yang tahu Kluivert, nggak ada yang nggak tahu ya. Pasti pada tahu semua. Tapi kalau Herman kan ya mereka harus lihat dulu track recordnya dan lain-lain. Tapi berhenti di tahu doang. Tahu doang, iya, sebagai Cukup pemain tahu. bagus. Cukup tahu, iya, dan CTA, betul. cukup tahu aja. Dan kalau kita lihat ke depannya ya, ini makanya ke depannya apakah berapa kita akan menambah pemain. Herman sih bilang akan memantau pemain-pemain di luar. Jadi kita will see aja ke depannya, termasuk juga pemilihan pelatih lokal, kita juga akan lihat siapa yang akan ditunjuk. Karena Herman datang nggak bawa gerbong yang banyak ya. Kluivert waktu itu kan pas datang dikenalin ya, dia udah itu aja udah bertiga ya, langsung sama Daniel Lanzat sama Pak Alex Pastur. Habis itu nggak berapa lama kemudian nama-nama muncul tuh ada 8 apa ada 10 fisik, pelatih, mulai dari fisik, analis, psikologi dan lain-lain. Nah sekarang nih core-nya cuma 3, satu si Melan yang datang kemarin dan kayaknya ada satu lagi. Setelah itu ada berapa asisten lokal tuh belum tahu, karena dia juga katanya mungkin dalam 2-3 minggu akan diketahui. Tapi itu yang akan penting nanti kita lihat core tim kepelatihan akan seperti apa ke depannya. Kesulitannya bagaimana gitu ya. Nah, ini Evelyn benar-benar tadi menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Aldi mengenai benturan-benturan yang mungkin saja terjadi. Ini kan memang visinya panjang nih, 2030 Piala Dunia. Tapi kan 4 tahun ini panjang ya. Bisa saja ada intervensi di dalamnya. Gimana Firzi? 1 menit aja nih ya. Iya, kalau apa ada jaminan gitu loh untuk bisa sampai ke 2030 tanpa
Ya kita hilang di mengawali tengah jalan. DPI Rabu tahun lalu itu juga dengan ngomongin pelatih baru timnas ya, Patrick Kluivert. Iya. Sekarang kita ganti lagi pelatih baru timnas, John Herdman. Harapannya memang enggak akan terjadi perubahan lagi, tapi kan kita nggak tahu. Dan tahun depan itu kan PSSI akan ada kongres ya. Kongres itu bisa jadi menentukan juga pucuk pimpinan gitu. Karena 4 tahunnya Pak Erik kan berakhir 2027. Kita lihat Tahun depan. kebukti rencana jangka panjangnya PSSI. Enggak tergantung satu sosok, tapi tergantung roadmap, blueprint sepak bola Indonesia yang udah berjalan. Harapannya dengan apa yang Herdman datang dan apa yang udah diutarakan di media ya oleh Ketum PSSI juga, bahwa ini adalah proyek jangka panjang, kita mulai membangun untuk 2030. Harapannya adalah proyek yang sustainable dan berkelanjutan, dan dia diberi ruang gerak untuk bisa menuntaskan misinya ya. Dengan dia datang ke sini bawa keluarga, itu udah buktikan komitmen dia terhadap sepak bola Indonesia. Itu juga yang banyak warga negara Indonesia juga inginkan, nggak kayak Patrick yang ketika itu tinggal di Barcelona. Sehingga ini adalah momen untuk era baru sepak bola Indonesia itu yang Kenapa Pak Erik siap. cabut duluan? ini Erik ini. Pak Erik Thohir, kenapa Pak cabut momen duluan? kemarin. Oh ya nggak tahu, momen kemarin nggak tahu mah. Jadi panjang ya, baiklah. Ya kali gua tahu, Banyak tapi urusan. faktanya seperti itu, maksudnya Iya. faktanya aja. Iya. Kita Banyak urusan, alasannya nggak tahu. iya. Ya mungkin. Banyak. Kita berharap Kita saja, berharap nyawa. saja dengan optimis gitu Tapi ya. kayaknya lanjut Pak Erik ya? Tim. Dari ketua PSSI lagi kayaknya. Kita lihat saja tahun depan. Kita lihat aja tahun Oh depan. gitu bisa jawabnya. Oke deh, coba JM Tim semuanya, kalian boleh dong kasih komentar juga bagaimana kalian melihat dengan kedatangannya John Herdman ini. Apakah ini sebuah energi yang baik, bagus dan lain sebagainya? Silahkan komen-komen juga ya. Sambil Evelyn bikin kasih kalian informasi juga. Pernah gak sih kalian tuh pagi-pagi nih ya mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat. Nah itu tandanya tuh aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya. Aki GeForce. Ini adalah produk asli dari Indonesia, tapi kualitasnya kelas dunia banget tuh. Langsung aja kalian lihat tuh ya, GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free juga, jadi kamu nggak perlu tuh isi air aki lagi, tinggal pakai aja pokoknya. GeForce ini juga variannya sudah lengkap ya, dari motor harian sampai juga mobil SUV semua ada. Cek langsung aja yuk di geforcesantini.com atau di Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat dan siap nyala kapanpun, pilih aja GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Alright, mantap.